Berjuta kegalauan mendera di lubuk hati perempuan itu. Tertatih ia melangkah. Jauhnya jarak, panasnya perjalanan tidak ia pedulikan. Harapannya hanya satu, ia ingin pulih. Kepulihan yang membuatnya ringan dalam beribadah. Kesembuhan yang dapat mengakhiri risaunya selama ini. Untuk itu, satu pintu yang ia tuju, pintu rumah lelaki paling mulia, pintu rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mengidap penyakit yang telah lama tak kunjung sembuh. Jika penyakitku itu kumat, hilanglah kesadaranku. Aku bergerak-gerak tanpa dapat kukendalikan. Dalam ketidaksadaranku, seringkali tersingkap auratku. Ya Rasulullah, aku memohon kepadamu, doakanlah aku agar terbebas dari penyakit ini. Rasulullah SAW tersenyum dan menjawab, sungguh, jika engkau mampu untuk bersabar dalam derita penyakitmu ini, maka balasan bagimu adalah surga. Akan tetapi jika engkau tidak dapat bersabar, aku dapat saja meminta kepada Allah agar ia berkenan menyembuhkanmu. Mendengar surga yang dijanjikan kepadanya, perempuan itu pun bergegas menyahut, aku siap untuk bersabar ya Rasulullah. Hanya satu saja yang mengganggu pikiranku saat ini. Jika kau berkenan, doakanlah aku untuk satu hal saja. Auratku sering tersingkap saat aku diserang penyakitku. Karena itu pintaku hanya satu, wahai utusan Allah. Mohonkanlah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap saat aku tidak sadar. Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah agar aurat perempuan itu tak pernah lagi tersingkap saat ia sakit. Ada banyak hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. Namun salah satu hikmah dari kisah ini yaitu betapa besarnya al-haya'u indas sahabiyat. Betapa besarnya rasa malu di kalangan para sahabat perempuan. Begitulah, karena besarnya kerinduan akan surga, perempuan ini berkomitmen untuk tetap bersabar dalam deraan penyakitnya. Penyakit sejenis epilepsi yang dapat membawanya kapan saja untuk hilang kesadaran. Meskipun ia mampu untuk bersabar menjalani hari-hari dalam kehidupannya dengan penyakit, ia menyimpan satu kecemasan. Cemas karena auratnya bisa saja tersingkap saat ia tak sadar. Untuk itulah ia memohon agar Rasulullah SAW berkenan mendoakannya agar auratnya tidak tersingkap. Jika dalam keadaan tidak sadar saja, perempuan di masa Rasulullah SAW cemas bila auratnya tersingkap. Apatah lagi jika dalam keadaan sadar. Tentu lebih besar lagi rasa malu itu tertanam. Sekarang, kemanakah rasa malu itu berada? Saat perempuan-perempuan berjalan setiap hari dengan kesadaran penuh, hanya dilapisi pakaian berbahan minim. Kemanakah rasa malu itu pergi hari ini? Saat perempuan tersebar di dunia maya maupun di dunia nyata, kadang dengan pakaian seadanya, menebarkan aurat dan mengumbar syahwat. Masih adakah kerinduan pada surga itu? Sebagaimana rindunya para sahabiat, kerinduan yang mengokohkan mereka untuk tetap bersabar dalam penderitaan, tetap bersabar dalam ketaatan. Sungguh benarlah sabda Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Kalau rasa malu itu telah hilang, saatnya kita menjenguk hati kita. Masih adakah keimanan itu terpatri? Masih adakah rasa takut kepada Allah tertanam? Mungkin ada mereka yang berpikir, tak apalah auratku terbuka, mudah-mudahan Allah mengampuniku. Toh ini bukan perkara besar, kalaupun dosa ini hanyalah dosa kecil.
andai ini benar dosa kecil. Namun, di balik dosa kecil itu ada aturan Sang Pencipta langit dan bumi yang telah kita langgar. Benarlah ucapan seorang soleh yang berkata, "Jangan pernah engkau pandang remeh dosa kecil yang kau lakukan, tapi pandanglah ia yang perintahnya telah kau langgar."